Halo Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah kita menyertai kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak terus saudara untuk bersaat teduh ya. Dan saya percaya bersaat teduh itu tidak sesukar sebenarnya untuk membiasakan diri berolahraga. Setidaknya buat saya seperti itu ya. Membiasakan diri bersaat teduh itu tidak sesukar membiasakan diri berolahraga. Karena ketika kita membiasakan diri berolahraga, bukan hanya lawannya adalah rasa malas, tapi terkadang juga habis olahraga itu kan capek gitu ya. Lalu kadang-kadang badan, kalau saudara angkat berat, fitness, tubuh rasanya sakit-sakit gitu ya, otot-ototnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika saudara bersaat teduh, lawannya sebenarnya hanya satu, malas. Kalau saudara bisa mengatasi rasa malas ini, saudara mau berjuang dan saudara bisa masuk bersaat teduh, enak sekali. Karena setelah selesai saat teduh, bukan saudara badannya sakit semua, tubuhnya, otot-ototnya sakit atau sesuatu yang tidak enak. Tetapi ketika saudara selesai bersaat teduh, atau ketika saudara bersaat teduh, itu saudara merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena itu adalah saat-saat yang indah bersama Tuhan. So, saya ajak saudara, saya dorong saudara dimanapun saudara berada, ayo kita belajar bersaat teduh. Kalau orang membiasakan diri berolahraga saja bisa, apalagi seharusnya kita dalam bersaat teduh. Harusnya kita lebih mampu lagi. Yuk kita lawan rasa malas kita belajar disiplin, kita belajar untuk menikmati saat bersama Tuhan. Setelah nanti saudara masuk dalam saat teduh, enak kok gitu ya. Apalagi sudah terbiasa, enak sekali. Karena bukan sesuatu yang tadi hasilnya menyakitkan atau apa. No. Saudara akan menerima kekuatan, kepuasan, kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan ketenangan, damai sejahtera, dan lain-lain. Buah-buah roh itu akan muncul dalam hidup saudara. Dan saudara akan merasa hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita saat itu ya, puji Tuhan. Ini lagu lama, semoga saudara bisa. Yeshua Hamasiah judulnya ya. Kalau nggak salah, sujud di hadapan tatamu atau Yeshua Hamasiah judulnya, saya lupa ya. Haleluya Yesus. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diri, ku menyembahmu. Ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa kan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan namamu, Yeshua Hamasiah. Yesuslah Tuhan, Yeshua Hamasiah. Yesuslah Tuhan.
Dengan apakah balas untuk semua yang telah kau berikan, hanya dengan sembah dan pujian agungkan namamu. Yesuslah Masiah, Yesuslah Tuhan, oh Yesuslah Masiah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Masiah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Masiah, Yesuslah Tuhan. Oh Yesus, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Yesua Masiah, Allah penyelamat, juru selamat kami. Kau Allah keselamatan kami.
atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yesus berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah segalanya. You are my God, you are my King, Jesus. You are my God, you are my Lord, and I lay down my life for you. You are my God, the one that I love, no one could ever be your place. You are my God, you are my Lord, and I lay down my life for you. You are my God, the one that I love, no one could ever take your place. You are my God, you are my Lord, no one could ever take your place in my life. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Tidak satu pun yang dapat mengambil posisimu dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami mau berusaha mewujudkan kata-kata ini bahwa benar-benar Kau yang terutama, bukan yang lain. Oh, tolong kami Tuhan, lebih dalam lagi, deeper
indah, Engkau yang terbesar Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah saat bersamamu Tuhan. Tidak terukur oleh apapun dan tidak dapat dihargai, dinilai oleh indahnya dunia ini. Terlalu indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami mau belajar membaca kebenaran firman-Mu, bahkan merenungkan sedikit rema kebenaran firman-Mu, untuk kami mendapatkan tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan ya, kita sudah akan sampai berarti pada Markus ini ya. Kita sudah sampai pada kitab Markus pasal yang pertama. Sangat luar biasa sekali. Markus pasal yang pertama. Sudah siap ya? Jadi kita sudah kurang lebih 29 kali belajar bersaat teduh. Saya yakin saudara sudah menikmati indahnya Tuhan, dan kita sampai pada Markus pasal pertama. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya.
Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal namanya. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-44 kita melihat ketika Yesus selesai menyembuhkan orang kusta di sini ya. Yesus menyuruh orang kusta itu tidak boleh cerita-cerita. Demikian juga ketika Yesus mengusir setan pada ayat 34 ya. Ketika Yesus mengusir setan-setan, dia tidak mengizinkan setan-setan itu berbicara karena setan-setan itu mengenal dia. Seandainya Yesus tidak perlu bicara begini, beritakan ya kemana-mana, nggak perlu. Yesus diam saja, tidak perlu mempertidakbolehkan atau menyuruh. Yesus diam saja. Itu sudah akan membuat namanya terkenal dengan cepat, kan begitu. Ya. Tetapi kita lihat bahkan Yesus melarang. Yesus tidak ingin namanya dipublikasikan begitu rupa. Baik setan-setan ketika diusir, mereka tidak diizinkan untuk memberitahukan orang-orang siapa dia. Nah, saudara dikasih tahu kasih Tuhan ya, kita lihat bahwa Yesus itu sampai saudara kasih tahu ya, saudara kasih Tuhan, saudara lihat bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang tidak menyukai popularitas tampaknya dan publikasi yang berlebihan tentang dirinya. Dia orang yang sangat humble, orang yang digambarkan sebagai seorang yang sangat mencintai ketenangan, tidak ingin tampil sebetulnya kelihatannya begitu. Karena itu di mana-mana dia mengambil tempat yang sunyi, berdoa dan lain sebagainya. Saudara, sebenarnya siapa sih orang yang tidak suka dipuji, tidak suka menerima popularitas? Dielu-elukan banyak orang, dianggap berarti sehingga kehadirannya dinanti-nanti, dicari-cari karena dianggap sebagai seorang yang sangat-sangat tidak ada nilainya, tidak ternilai begitu. Ya.
Saudara, saya yakin semua orang ingin berada pada posisi yang demikian. Itulah sebabnya banyak orang berlomba-lomba mencari uang, mencari kekuasaan. Sebenarnya karena mereka ingin tentunya ada salah satunya dihormati orang, ya. Nah, tetapi kita lihat Yesus Tuhan kita berbeda. Dia memberikan teladan yang berbeda. Dia memberikan teladan pada kita bahwa kita seharusnya hidup bukan mencintai popularitas, tetapi mencintai Tuhan. Bukan hidup untuk mencari popularitas, tetapi hidup untuk mencari Tuhan dan memberitakan Injil yang adalah visi yang telah Tuhan berikan. Kemarin ya, 2 hari lalu kita belajar kalau nggak salah. Kemarin atau 2 hari lalu. Kemarin ya, kita belajar tentang Matius 28. Visi yang diberikan oleh Yesus pada kita, memberitakan Injil. Nah, sekarang itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita pun meniru hal yang sama. Kita berusaha menekan keinginan dipuji semaksimal mungkin, keinginan dipublikasikan semaksimal mungkin, kita tekan. Satu tujuan aja yang harus ada di jiwa kita, mencari Tuhan. Satu tujuan saja yang harus ada di jiwa kita, memberitakan Injil, membawa sebanyak mungkin orang menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Semoga firman ini memberkati saudara. Semoga firman ini menolong kita semuanya hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman yang sudah kita dengar. Terima kasih buat firman-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kau memberikan contoh teladan yang sangat istimewa di mana Engkau sendiri bukan pribadi yang mencari popularitas, bukan pribadi yang ingin dipuji, dieluk-elukan banyak orang. Engkau memiliki visi yang jelas Tuhan dalam dunia ini, memberitakan Injil dan menghidupi visi itu dengan luar biasa. Bagimu popularitas bukan segalanya dan bukan sesuatu yang perlu dicari. Demikianlah kami mau mencontoh teladan-Mu Tuhan. Biarlah bukan kami mencari pujian dari manusia, tetapi pujian dari Allah. Biarlah kami bukan hidup untuk mencari popularitas, tetapi mencari kehendak Allah dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup untuk memberitakan Injil, membawa sebanyak mungkin orang ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tolong kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Petraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudara mungkin ada permohonan doa untuk nama-nama yang belum percaya Yesus ya. Kita akan doakan sama-sama. Kita mohon kasih karunia Tuhan agar mereka mendapat kesempatan percaya pada Yesus. Kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Saudara-saudara seiman kami, teman-teman kami yang menderita aniaya karena nama Kristus, karena kebenaran firman. Kami terus berdoa buat mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong agar benar-benar anak-anak-Mu ini Tuhan, kalau boleh dilepaskan dari penderitaan aniaya bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ampuni kesalahan pendahulu bangsa kami, maupun kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, hujan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Curahkan Tuhan kasih karunia-Mu atas bangsa kami. Berikan kesejahteraan dan damai sejahtera kiranya atas bangsa kami. Tolonglah bangsa kami Indonesia.
Dan kami berdoa untuk kami semuanya yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, memiliki gelar pendeta, memiliki gelar teologi, ya, dikenal sebagai seorang hamba Tuhan dan keluarganya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, semakin hari semakin tulus untuk melayani Tuhan. Cukupkan segala yang kami butuhkan, dan tolonglah seisi rumah tangga kami agar hidup bagi-Mu Tuhan, agar tidak ada seorang pun dari mereka yang mempermalukan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong agar kami diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan adikodrat yang lebih lagi, agar kami mampu menjadi pelayan-pelayan yang lebih efektif lagi bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tolong kami hamba-hamba-Mu, pakai lebih lagi Tuhan, bagi kerajaan dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saudara yang sakit, yang dalam masalah, yang dalam terikat antara dosa, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh dan percayalah Tuhan sanggup menjamah saudara. Ya, Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup menjamah anak-anak-Mu yang hari-hari ini sakit. Kami bersyukur selama ini sudah banyak yang Tuhan tolong, yang Tuhan sembuhkan lewat acara-acara yang ada, bahkan yang dalam masalah Tuhan sudah tunjukkan jalan keluar. Kami berterima kasih. Tapi kami juga terus berdoa, mungkin masih ada yang sakit saat ini. Saat Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit ini Tuhan. Kuasa jamahan-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah, menyembuhkan mereka, bahkan menguatkan iman mereka dan keluarga mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang dalam masalah juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kami semuanya. Karena itu Tuhan, kiranya bukakan mata rohani kami, agar kami melihat jalan keluar yang telah Kau sediakan. Dan kiranya Tuhan gendong, Tuhan angkat, Tuhan tolong kami yang dalam masalah, sehingga kami mampu berjalan menuju jalan keluar yang telah Tuhan berikan bagi kami semuanya, bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu bertahan sampai akhir, sampai melihat indahnya pelangi kasih yang dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, untuk setiap orang yang hari-hari ini terikat oleh dosa-dosa apapun itu Tuhan, yang mengikat anak-anak-Mu bahkan keterikatan akan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan dalam kehendak dosa, dalam keterikatan akan dunia, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah akan menaungi anak-anak Tuhan. Kuasa Allah akan kiranya membuat kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berikan kami hati yang baru, roh yang baru, sehingga kami mampu senantiasa hidup bagi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang mari kita akan masuk dalam acara pergumulan doa pribadi. Setiap saudara pasti punya pergumulan doa pribadi. Mari kita akan berdoa masing-masing. Saya akan berikan kesempatan dan waktu untuk kita berdoa. Baik, sudah ya.
Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberkatilah kiranya keluarga saudara, diberkatilah kiranya pekerjaan saudara dan saya, keluarga saya dan saudara, diberkatilah juga pelayanan saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah atas setiap kehidupan kita, dan kiranya kita dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan setiap waktu, setiap saat, dalam segala apa yang kita kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.